Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatannya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di kelas 12 MIPA 2 ini untuk menunaikan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek daftar hadir terlebih dahulu ya. Aisyah Az-Zahra hadirah, Bu. Kansa Mujahidah hadirah, Bu. Safa Nur Halifah hadirah, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu minta tolong kepada Aisyah untuk membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 2 beserta artinya. Dipersilakan Aisyah. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih ya Aisyah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, persiapkan diri kalian terlebih dahulu, siapkan alat tulis, buka buku mata pelajaran biologinya, duduknya yang rapi menghadap ke depan, perhatikan saat ibu menyampaikan materi, dan usahakan fokus selama pembelajaran berlangsung. Oke, kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pekan lalu kita telah membahas materi evolusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, kita mulai pembahasan materi selanjutnya, yaitu bioteknologi. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, di sini sudah pada sarapan semuanya atau ada yang belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, satu orang silakan sebutkan makanan apa saja yang kalian makan saat sarapan tadi, lalu jelaskan bahan dasarnya dan proses pembuatannya seperti apa. Saya, Bu, tadi saya sarapan nasi goreng. Bahannya itu ada nasi, telur, kecap, dan bumbu lainnya. Caranya itu nasinya digoreng bersama bumbunya, Bu. Sepertinya enak tuh ya Safa nasi gorengnya. Jadi tadi Safa telah mengatakan nasi gorengnya itu berbahan dasar dari nasi, kecap, telur, dan juga bumbu lainnya. Namun yang ingin Ibu garis bawahi di sini adalah kecapnya. Memangnya kenapa dengan kecap? Yang kita tahu kan kecap rasanya manis ya. Jadi kalian tahu dong kecap ini terbuat dari apa? Kedelai, Bu. Ditambah gula ya, Bu, biar rasanya manis. Ya betul, Kansa dan Safa, memang kedelai merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan kecap. Tidak hanya itu, kemungkinan besar terdapat campuran dari gula merah. Apakah ada lagi? Ada peran bakterinya, Bu. Ya betul sekali Aisyah, awalan yang baik ya. Jadi tidak hanya kedelai saja yang menjadi bahan utama dalam pembuatan kecap, namun ternyata ada peranan bakteri loh di dalamnya. Nah, kira-kira proses pembuatannya itu seperti apa sih? Apakah bakteri ini akan memakan si kedelai atau bagaimana? Difermentasi ya, Bu. Kedelainya dikasih bakteri, Bu. Betul ya, Safa dan Kansa, memang prosesnya itu dinamakan dengan fermentasi. Tentunya ada alat dan teknologi yang membantu di dalamnya. Perhatikan baik-baik, ini adalah suatu konsep dasar yang harus kalian pahami, di mana tadi berawal dari kedelai yang difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme berupa bakteri, dan juga ada teknologi serta alat yang semakin berkembang saat ini sehingga menghasilkan suatu produk berupa kecap itu sendiri. Nah, kecap ini sangat bermanfaat bagi manusia karena di dalamnya terkandung protein. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Iya, paham, Insya Allah, Bu. Nah, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari materi bioteknologi kali ini? Jadi terdapat 6 poin tujuan pembelajaran kita kali ini. Poin yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi dari bioteknologi itu sendiri. Lalu poin yang kedua, diharapkan kalian mengetahui sejarah dari bioteknologi sampai perkembangannya saat ini. Kemudian poin yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengemukakan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan juga modern. Selanjutnya diharapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi melalui gambar yang Ibu tayangkan dan juga video. Selanjutnya kalian diharapkan mampu merencanakan proses pembuatan produk bioteknologi
berupa konvensional dan juga modern. Di sini nanti kalian akan praktikum. Selanjutnya, poin yang terakhir, diharapkan kalian mampu menganalisis dampak dari bioteknologi bagi kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan sekitar. Baik, coba kalian kaitkan konsep tadi dengan definisi dari bioteknologi itu sendiri. Apa definisi dari bioteknologi? Saya, Bu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk dan jasa, Bu. Bagus sekali, Safa. Apa ada yang berpendapat lain? Ibu, saya bioteknologi itu terdiri dari 3 kata, bio, tekno, dan logi. Bio artinya makhluk hidup, tekno penerapan, dan logi ilmu. Jadi bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup untuk dihasilkan suatu produk, Bu. Sudah betul ya jawaban Safa dan Aisyah. Jadi bioteknologi ini terdiri dari 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio berarti makhluk hidup, sedangkan tekno berarti penerapan, dan logi berasal dari kata logos, yaitu ilmu. Jadi bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan. Jadi jika kita kaitkan dengan konsep tadi, di mana kecap berbahan dasar dari kedelai yang diolah dengan bantuan peranan mikroorganisme lain, yaitu berupa bakteri. Nah, proses pembuatannya itu dinamakan dengan fermentasi, sehingga menghasilkan suatu produk itu sendiri berupa kecap yang bermanfaat bagi manusia karena dapat dikonsumsi, sebab di dalam kecap ini terkandung protein. Bagaimana, sampai di sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Jadi bioteknologi ini sudah diterapkan ribuan tahun yang lalu. Salah satu contohnya pada pembuatan anggur yang dibuat oleh orang-orang bangsa Sumeria dan Babilonia pada tahun 6000 sebelum Masehi. Tidak hanya itu, ada juga orang Mesir yang membuat roti pada tahun 400 sebelum Masehi. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar di depan. Apakah kalian pernah membeli susu tersebut? Saya belum pernah, Bu, yang susu pasteurisasi. Kayaknya pernah, Bu. Susu UHT sering, Bu. Nah, coba kalian perhatikan dari label kedua kemasan susu tersebut. Ada susu pasteurisasi dan ada susu UHT. Kira-kira apa maksud dari label tersebut ya? Susu pasteurisasi diambil dari nama ilmuwan ya, Bu? Susu UHT susu ultra tinggi kan, Bu? Betul sekali ya, Safa dan Aisyah. Jadi memang susu pasteurisasi ini diambil dari nama Louis Pasteur, atau dikenal dengan Bapak Bioteknologi. Beliau menemukan tahapan pasteurisasi, yaitu membunuh mikroba patogen di zat makanan ataupun minuman tanpa merusak enzimnya sendiri, sehingga menjadikan kualitasnya itu baik dan lebih tahan lama, seperti itu. Lalu ada susu UHT. Benar yang dikatakan Safa bahwa susu UHT ini ultra tinggi ya. Jadi melalui tahapan pemanasan, di mana seluruh mikroba beserta sporanya itu dihilangkan. Nah, jika kalian perhatikan baik-baik kemasannya, kemasannya ini tuh kedap udara ya, jadi sulit terkontaminasi oleh mikroba lain, seperti itu. Bagaimana, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu, insya Allah. Baik, seiring perkembangannya bioteknologi dikelompokkan menjadi bioteknologi konvensional dan modern. Coba perhatikan baik-baik PowerPoint di depan ini, terdapat contoh bioteknologi konvensional dan modern. Nah, di sini Ibu kebetulan membawa salah satu produknya, ada susu dan yogurt. Silakan kalian cicipi dan rasakan perbedaannya antara susu dan yogurt ini. Nanti kalian amati perbedaannya berdasarkan warna, tekstur, dan rasanya. Bagaimana? Apa saja perbedaannya? Susu rasanya manis, Bu. Kalau yogurt rasanya asam. Tekstur susu lebih kental, Bu, dibandingkan dengan yogurt. Warna yogurt lebih keruh, Bu. Benar ya jawaban teman-teman. Jadi Safa telah mengatakan bahwa susu itu rasanya lebih manis dibandingkan dengan yogurt. Kemudian Kansa mengatakan yogurt ini teksturnya lebih kental dibandingkan dengan susu. Lalu Aisyah pun mengatakan bahwa warna dari yogurt ini lebih keruh dibandingkan dengan susu. Nah, kira-kira mengapa rasa yogurt ini asam? Padahal yang kita ketahui bahwa yogurt dan susu ini sama-sama berbahan dasar dari susu. Ada yang tahu? Karena difermentasi ya, Bu? Bagus sekali, Kansa, karena tahapan fermentasi ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan tahapan fermentasi itu sendiri? Bu, fermentasi adalah suatu proses mengubah substansi menjadi suatu produk dengan bantuan mikroba, Bu.
Cukup tepat jawaban Aisyah. Ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel ketika keadaan anaerobik. Oke, sudah benar ya jawaban Safa dan Aisyah. Sudah sangat tepat. Jadi fermentasi ini merupakan tahapan mengubah substansi menjadi produk dengan bantuan mikroba. Nah, proses ini berlangsung dalam keadaan anaerobik. Jadi, asam yang dihasilkan oleh yogurt itu sendiri dinamakan dengan asam laktat. Nah, kira-kira asam laktat ini dihasilkan oleh siapa? Asam laktat ini dihasilkan oleh bakteri. Salah satunya ada bakteri Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada Streptococcus thermophilus, di mana bakteri ini akan menguraikan gula, susu, atau laktosa, sehingga asam inilah yang membuat susu itu menjadi basi dan rasanya asam. Nah, bagaimana sampai di sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf saya ingin bertanya, lalu apa bedanya fermentasi aerob dengan anaerob, Bu? Terima kasih Kansa atas pertanyaannya. Jadi Kansa bertanya apa perbedaan dari fermentasi aerob dan anaerob. Bagaimana? Ada yang bisa bantu menjawab? Ibu, saya ingin mencoba menjawab. Jadi perbedaannya itu fermentasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Benar nggak, Bu? Mantul sekali, Safa. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi perbedaan utama fermentasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Jadi fermentasi aerob ini terjadi proses membakar gula sederhana menjadi energi di dalam sel dan lebih dikenal dengan respirasi aerob. Nah, hasil akhirnya itu berupa 36 ATP, berbeda dengan fermentasi anaerob yang tidak menghasilkan molekul ATP, melainkan menghasilkan CH4 ya. Jadi prosesnya itu tidak terjadi di dalam, melainkan di luar organisme hidup. Bagaimana, Kansa? Sampai di sini sudah terjawab ya pertanyaan? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu berikan artikel untuk bahan diskusi kalian per kelompok. Tolong dibantu Kansa untuk membagikan ke teman-temannya. Oh iya, dan satu lagi, Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Sisa waktunya kalian akan presentasi per kelompok ke depan ya. Silahkan. Alhamdulillah diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Ibu memiliki tugas mandiri yaitu LKPD dan UKBM. Namun kita sudah di penghujung waktu, maka tugas tersebut bisa kalian kerjakan di rumah. Akan tetapi batas pengumpulannya besok Jumat 17 Juli 2020. Kalian kumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas kumpulkan ke Ibu. Baik, Siap, Bu. Baik anak-anak, kita review materi bioteknologi kita kali ini terlebih dahulu. Siapa yang dapat menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Ibu, saya ingin coba menjawab. Jadi perbedaannya itu pada bioteknologi konvensional pembuatannya lebih mudah karena hanya memanfaatkan mikroorganisme lain untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Berbeda dengan bioteknologi modern, terlihat lebih rumit karena untuk menghasilkan produk dan jasa itu menggunakan rekayasa genetik berupa DNA rekombinan, Bu. Oke, benar ya Safa. Terima kasih atas jawabannya. Ibu akan memberikan bintang kepada Safa karena telah menjawab pertanyaan Ibu. Oke, masih ada kesempatan untuk mendapatkan bintang ya. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir pembelajaran kita kali ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulannya bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk dihasilkan suatu produk. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi ini sangat berperan penting bagi manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan. Masya Allah, cerdas-cerdas ya anak-anak Ibu kelas 12 MIPA 2 ini. Terima kasih Kansa telah memberikan kesimpulannya. Terkait pembelajaran materi bioteknologi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang kita ketahui bioteknologi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalamnya terdapat peranan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan serta lingkungan sekitar. Allah menciptakan jasad-jasad remik di dalam dunia ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun makhluk tersebut kecil ya, tapi memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk
meningkatkan produk pangan, seperti firman Allah yang telah kita paparkan tadi di awal pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu harap kalian telah memahami pembelajaran kita hari ini, yaitu materi bioteknologi. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya.